Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Susilowati dengan NIM 200205118 dari 20A3 D3 RMIK. Di sini saya akan membahas tentang anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem urinaria. Pertama, saya akan membahas tentang apa itu sistem urinaria. Sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh larutan dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Sistem urinaria terdiri dari 1 ginjal yang mengeluarkan sekret urin, 2 ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih, 3 kandung kemih yang bekerja sebagai penampung, dan 4 uretra yang menyalurkan urin dari kandung kemih. Anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang cavum abdominalis, di belakang peritoneum, pada kedua sisi vertebra lumbalis 3, melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Bentuk ginjal seperti biji kacang, jumlahnya ada 2 buah, kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita. Berikut beberapa fungsi ginjal. 1. Memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. 2. Mempertahankan suasana keseimbangan cairan. 3. Mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. 4. Mempertimbangkan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Dan 5. Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari ureum protein. Struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan luar terdiri dari lapisan korteks, dan lapisan sebelah dalam bagian medula berbentuk kerucut yang disebut renal piramid. Puncak kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Masing-masing piramid dilapisi oleh kolumna renalis, jumlah renalis 15-16 buah. Garis-garis yang terlihat di piramid disebut tubulus nefron, yang merupakan bagian terkecil dari ginjal yang terdiri dari glomerulus, tubulus proximal, ansa Henle, tubulus distal, dan tubulus urinarius. Pada setiap ginjal diperkirakan ada 1 juta nefron. Selama 24 jam dapat menyaring darah 170 liter. Arteri renalis membawa darah murni dari aorta ke ginjal. Lubang-lubang yang terdapat pada piramid renal masing-masing membentuk simpul dari kapiler satu badan Malpighi yang disebut glomerulus. Pembuluh aferen yang bercabang membentuk kapiler menjadi vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Berikut fisiologi ginjal. 1. Mengatur volume air. Kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin yang encer dalam jumlah besar. Kekurangan air menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat, sehingga suasana dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan relatif normal. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran yang abnormal, ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebih atau penyakit pendarahan, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion yang penting.
3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, bergantung pada apa yang dimakan. Campuran makanan yang menghasilkan urin yang bersifat agak asam, pH kurang dari 6 ini disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. pH urin bervariasi antara 4, 8-8, 2. 4. Ekskresi sisa hasil metabolisme, ureum, asam urat, kretanin. Zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing atau pestisida. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah. Membentuk eritropoiesis mempunyai peranan penting untuk memproses pembentukan sel darah merah. 6. Membentuk hormon dihidroksikolekalsiferol atau vitamin D aktif yang diperlukan untuk absorpsi ion kalsium di usus. Selanjutnya, ureter. Terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm, dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding abdomen terdiri dari 1. Dinding luar jaringan ikat, 2. Lapisan tengah lapisan otot polos, 3. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih. Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang akan dieskresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum urethralis yang masuk ke dalam kandung kemih. Selanjutnya, vesika urinaria atau kandung kemih merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya yang berfungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Vesika urinaria dipersarafi oleh syaraf otonom atau tak sadar. Vesika urinaria mempunyai bagian apeks, corpus, fundus. Uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita panjangnya sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian. 1. Pras praprostatika, 2. Pras prostatika, 3. Pras membranosa, dan 4. Pras spongiosa atau cavernosa. Selanjutnya, patologi sistem urinaria. Pertama, glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah peradangan pada glomerulus. Glomerulus adalah bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit berlebih dari tubuh. 2. Sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam
urin meningkat. Tingkatnya kadar protein tersebut disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah. Kondisi yang menyerang sistem urinaria ini dapat diobati dengan mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Jika sindrom nefrotik terjadi akibat penyakit lain, seperti diabetes atau lupus, dokter juga akan mengobati kondisi penyebab sindrom nefrotik tersebut. 3. Nefritis. Nefritis adalah penyakit peradangan pada ginjal ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung pada jenis, lokal, dan beratnya reaksi kekebalan. 4. Gagal ginjal. Gagal ginjal adalah salah satu penyakit ginjal yang cukup ditakuti. Kondisi ini terjadi ketika ginjal mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Gagal ginjal biasanya merupakan tahap akhir dari penyakit ginjal, di mana kerusakan pada ginjal sudah cukup berat atau berlangsung lama, sehingga muncul gangguan fungsi yang permanen. 5. Hidronefrosis. Hidronefrosis adalah pembengkakan ginjal akibat penumpukan urin di mana urin tidak bisa mengalir dari ginjal ke kandung kemih. Kondisi ini umumnya terjadi pada salah satu ginjal, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pada kedua ginjal sekaligus. Penyakit ini bukan penyakit utama, tapi merupakan kondisi sekunder dari penyakit lain yang berkembang dalam tubuh. Diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatannya, hindari obat-obatan nephrotoxic atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Penyesuaian dosis obat-obatan, persiapan terapi ginjal. Diagnosis dan perawatan. Kateterisasi merupakan pemasukan tabung ke tubuh seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk penarikan urin. 2. Cystoskop merupakan alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih, juga digunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. Dialisis merupakan pemisahan zat dengan saluran melalui membran semipermeable, digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diinginkan. Hemodialisis yaitu penghapusan zat yang tidak diinginkan dari darah oleh bagian melalui membran semipermeable. Kateter Foley, sebuah kateter saluran kemih dengan balon di salah satu ujung, yang mencegah kateter meninggalkan kandung kemih. Sekian video pembahasan tentang sistem urinaria, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.